Shalom, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengharapan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pengharapan adalah harapan atau keinginan yang kuat terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali, yang merupakan bagian dari janji-janji yang diberikan oleh Yesus kepada umatnya. Kedatangan Yesus yang kedua kali sendiri adalah pemenuhan dari pengharapan ini, di mana Yesus akan datang kembali untuk mengambil umatnya ke dunia yang baru. Di dalam teologi Kristen, pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan harapan yang penting dalam membentuk identitas dan harap umat Kristen. Kedatangan Yesus yang kedua kali sering juga disebut dengan parusia atau kedatangan Yesus Kristus, yang merupakan konsep yang menjanjikan kembali Yesus ke dunia ini setelah kedatangannya yang pertama kali, dan merupakan bagian dari janjinya kepada umatnya. Kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan pengharapan dari setiap orang percaya, di mana bahwa Allah berdaulat untuk mengontrol segala sesuatu dan setia pada janji dan nubuatnya yang difirmankannya. Waktu kedatangannya yang pertama kali, Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi di palungan yang di Betlehem. Sebagaimana dinubuatkan, Yesus menggenapi banyak nubuat mengenai Mesias terkait kelahiran, hidup, pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Namun, ada beberapa nubuat mengenai Mesias dan Yesus Kristus yang belum tergenapi. Salah satunya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan kembalinya Kristus ke dunia untuk memenuhi segala nubuat yang masih tersisa ini. Pada kedatangannya yang pertama kali, Yesus datang dalam keadaan yang sangat sederhana, dan pada kedatangannya yang kedua kali, Yesus akan datang dengan bala tentara dari sorga dan mengiringinya. Kedatangan Yesus yang kedua kali dijelaskan secara terperinci di dalam kitab Wahyu 19 ayat 11-16. Berikutnya, makna tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Menurut kitab Injil Sinoptik, mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dalam Injil Sinoptik mengajak orang percaya untuk hidup dalam kewaspadaan, kesiapan, dan keyakinan bahwa Yesus akan datang, ada penghakiman dan pemulihan akhir. Menurut tulisan-tulisan Yohanes, kedatangan Yesus yang kedua kali menekankan pada penggenapan janji Allah serta pengharapan akan kembalinya Yesus untuk membawa para pengikutnya ke dalam kemuliaan kekal dan kesempurnaan bersamanya. Yang berikutnya, menurut Kisah Rasul. Konteks kedatangan Yesus yang kedua kali menurut Kisah Rasul berbicara tentang pengharapan dan penghiburan bagi orang percaya, yang mana Yesus sendiri akan datang kembali untuk menggenapi janjinya dan membawa keselamatan penuh untuk umatnya. Yang berikutnya, menurut Rasul Paulus. Rasul Paulus menekankan bahwa kedatangan Yesus akan ditandai dengan kebangkitan orang mati serta pengangkatan orang percaya. Oleh karena itu, Rasul Paulus mendorong setiap umat percaya untuk hidup dengan kesalehan dan ketekunan dan menantikan pemulihan di bawah pemerintahan Kristus. Yang berikutnya, menurut surat-surat lainnya, yang pertama, Ibrani. Kedatangan Yesus menurut Ibrani dipahami sebagai penggenapan akhir dari rencana keselamatan Allah. Ibrani 9 ayat 28 menegaskan bahwa Yesus kembali bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk membawa keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Menurut Yudas, kedatangan Yesus yang kedua kali digambarkan sebagai waktu penghakiman dan penghukuman atas orang-orang fasik. Yudas 1 ayat 14-15, dan menekankan bahwa Yesus akan datang dengan ribuan malaikat kudusnya untuk menghakimi semua orang dan menghukum semua perbuatan jahat. Ini mengingatkan umat percaya untuk hidup saleh dan menjauhkan diri dari ajaran sesat. Yang berikutnya, menurut surat-surat lainnya, yaitu 1 dan 2 Petrus. 1 dan 2 Petrus menekankan pentingnya kedatangan Yesus yang kedua kali dalam hidup orang percaya. 2 Petrus 3 ayat 10-13.
di mana menggambarkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali seperti pencuri dan bumi serta segala isinya akan lenyap dalam api. Selain itu, Petrus juga mendorong umat percaya untuk hidup kudus dan saleh dan berpengharapan sepenuhnya pada kasih karunia yang akan diberikan pada saat kedatangan Yesus dinyatakan. Yang berikutnya menurut Yakobus menekankan kesabaran dan ketabahan dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, serta mendorong umat percaya untuk selalu meneguhkan hati mereka dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang terakhir, menurut kitab Wahyu, kedatangan Yesus yang kedua kali berbicara tentang kemenangan akhir dan pemulihan yang sempurna yang dijanjikan oleh Allah bagi umatnya. Selain itu, melalui kedatangan Yesus yang kedua kali juga mengakhiri segala bentuk kejahatan, membawa penghakiman terakhir bagi semua manusia, pemulihan hubungan yang sempurna antara Allah dengan manusia, serta pengharapan akan masa depan yang penuh damai dan kebahagiaan bagi orang percaya. Secara keseluruhan, kedatangan Yesus yang kedua kali dalam kitab Wahyu membawa pesan kemenangan, penghakiman, pemulihan, dan pengharapan sempurna yang dijanjikan oleh Tuhan. Kesimpulan dari semuanya yaitu pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan peristiwa penting yang sangat dinanti-nantikan oleh orang percaya. Meskipun waktunya tidak diketahui secara pasti, namun dalam Alkitab menjelaskan bahwa waktu pada kedatangannya hanya diketahui oleh Bapa di sorga, bahkan anak pun tidak. Kedatangan Yesus diibaratkan seperti pencuri yang datang secara tiba-tiba dan tidak diketahui, sehingga kita orang percaya perlu untuk berwaspada dan berjaga-jaga. Makna akan kedatangan Yesus yang kedua kali meliputi beberapa hal penting. Yang pertama yaitu kedatangan Yesus akan menandai kemenangan akhir atas segala kekuatan jahat. Yesus akan datang sebagai Raja yang berkuasa, mengalahkan semua musuh dan menegakkan keadilan akhir secara penuh. Yang kedua, kedatangan Yesus membawa penghakiman terakhir, di mana setiap orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan menerima hukuman yang kekal, sedangkan orang percaya akan menerima upah mereka. Yang ketiga, kedatangan Yesus akan memulai pencipta langit dan bumi yang baru, yang tidak akan ada lagi penderitaan, kematian, bahkan kesedihan. Yang keempat, kita sebagai umat percaya dipanggil dan ditekankan untuk selalu berwaspada, berjaga-jaga, hidup dalam kesetiaan dan kesucian, serta tetap teguh dalam iman sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekian dari saya, terima kasih. Salam.